Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa kali ini, kami dengan kelompok 5 akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Kelompok kami yang beranggotakan Farah Hamidah, Vivi Nafisah, dan saya sendiri, Getar Sabda Muhammad Alam, yang akan menjadi pemateri sekaligus pemandu presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke poin materi yang pertama, yaitu pengertian sumber daya manusia, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada poin pertama, yaitu pengertian sumber daya manusia, yang artinya adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua, yaitu SDM makro, di mana jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan juga SDM mikro, yang dalam arti sempitnya individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor-faktor lainnya. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Karena SDM ini merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Jadi pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan juga perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu, kemudian muncullah istilah baru di luar human resources, yaitu human capital. Di sini, SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, dan juga bukan sebaliknya, yaitu sebagai liability. Di sini, perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Poin selanjutnya yaitu sumber daya manusia dalam Islam. Manusia diciptakan sebagai penerima dan pelaksana syariah oleh Allah sehingga mereka ditempatkan pada kedudukan yang mulia daripada makhluk lainnya. Untuk mempertahankan kedudukan yang mulia ini, Allah melengkapi manusia dengan akal dan juga perasaan yang memungkinkan baginya untuk menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimiliki. Hal ini bermakna bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dikarenakan akal, perasaan, dan seluruh ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan pengabdian kepada Sang Pencipta. Potensi-potensi yang diberikan oleh Allah pada dasarnya merupakan petunjuk yang diperuntukkan bagi manusia agar dapat menentukan sikap hidup yang serasi dengan hakikat penciptaannya. Ada pendapat bahwa potensi yang terdapat pada manusia sangat penting sebagai karunia yang diberikan Allah untuk menjalankan tugas kekhalifahannya di muka bumi ini. Suatu kedudukan yang sangat istimewa di alam semesta ini. Manusia tidak akan dapat mengemban amanah sebagai khalifah jikalau tidak dilengkapi dengan potensi-potensi tersebut dan mengembangkannya sebagai sesuatu kekuatan. Yang berarti sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang dapat mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai khalifah yang baik di muka bumi ini. Semula SDM merupakan bentuk terjemahan dari human resource. Namun ada pula ahli yang menyamakan istilah ini dengan manpower. Dan bahkan sebagian yang lain menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personalia, kepegawaian, dan sebagainya. Sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.
Sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang mampu menciptakan bukan hanya nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif dengan memanfaatkan energi tertinggi sebagai intelligence, creativity, dan imagination. Kualitas SDM sendiri tentu saja tidak cukup hanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pengembangan nilai-nilai rohani spiritual yang berupa iman dan takwa. SDM yang tidak disertai dengan iman dan takwa hanya akan membawa manusia ke arah ketamakan nikmat duniawi atau hedonisme belaka, yang kedepannya akan memacu pada eksploitasi alam sebesar-besarnya tanpa rasa tanggung jawab dan bahkan penindasan terhadap sesama manusia. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam pandangan Islam adalah manusia yang memiliki akhlak mulia yang senantiasa menyembah Allah dan menebarkan kebaikan di alam semesta ini serta bertakwa kepada Allah. Materi selanjutnya yaitu pentingnya sumber daya manusia. Teori kepemimpinan dan manajemen kontemporer mengakui bahwa orang-orang dalam organisasi dan bisnis adalah sebuah aset vital dan sangat diperlukan untuk berkontribusi terhadap peningkatan dan pertumbuhan organisasi seperti halnya aset fisik, seperti mesin dan uang. Istilah modal manusia menunjukkan betapa pentingnya individu manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi dewasa ini yang berubah dengan cepat. Istilah ini juga menunjukkan pentingnya konsep modal manusia sebagai aset dalam suatu organisasi yang secara tersirat dapat dinilai dengan uang dari keterampilan dan juga pengalamannya sebagai karyawan. Selain itu juga sebagai faktor produksi sebagaimana uang dan mesin, tenaga kerja atau modal manusia ini yang berupa gabungan antara keterampilan dan kemampuan seseorang dapat berkontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi, sangat penting bagi perkembangan perusahaan. Pemahaman Islam tentang sumber daya manusia. Modal manusia dalam pemahaman Islam disebut ahliyah. Ahliyah menunjukkan kapasitas manusia untuk menjalankan kewajiban sosial dan juga keagamaannya. Secara harfiah, ahliyah dapat diartikan sebagai bakat, kompetensi, otoritas, dan kualifikasi yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan sungguh-sungguh. Menurut ahli hukum Islam, ahliyah adalah kelayakan untuk memperbaiki kehidupan secara sadar, untuk diserahi tugas atau keabsahan untuk memegang hak atas barang. Ahliyah juga dalam jurisprudensi Islam menunjukkan sifat manusia untuk mencapai tingkat kematangan intelektual dalam mengemban tanggung jawab penuh untuk memperbaiki kehidupan. Dengan adanya ahliyah, individu memiliki kewajiban dan hak dalam hukum. Ahliyah memiliki beberapa kategori dalam pengembangan sumber daya manusia. Berikut adalah kategori-kategori dalam ahliyah. Yang pertama, ahliyah al-wujud, yaitu hak asasi dasar manusia seperti hak kepemilikan, hak perlindungan, dan juga keamanan. Yang kedua ada ahliyah al-ada al-nasikoh, yaitu kemampuan atau kecakapan yang diperoleh sejalan dengan bertambahnya usia seseorang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga ada ahliyah al-ada al-kamilah, yaitu kualitas sumber daya manusia yang menuntut orang untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kata-kata sehingga memiliki konsekuensi hukum. Yang keempat ada ahliyah al-ada, mencakup semua aset manusia yang terdiri dari barang-barang seperti sifat manusia, keterampilan kerja, sikap kerja, dan stok pengetahuan yang terkandung dalam diri seseorang sebagai hasil dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang membuat individu lebih kompetitif dan fleksibel. Lebih jauh, Islam mengajarkan bahwa sumber daya manusia dengan kepribadian yang sehat dapat dicapai melalui pembelajaran dan pendidikan seumur hidup. Hal ini mendorong peningkatan bakat produktif, keterampilan manajerial, bakat kreatif, serta teknik pemecahan masalah. Menurut perspektif Islam, dalam manajemen sumber daya manusia, ahliyah atau sumber daya manusia
ditingkatkan dengan menghilangkan hambatan persepsi dan intelektual yang merugikan perkembangan dan kemajuan manusia. Pemahaman Islam tentang pengembangan sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dari keadaan kebodohan menjadi pengetahuan, dari kemalasan menjadi pekerja keras, dari kecerobohan menjadi fokus, dan akhirnya dari paksaan menjadi kebebasan. Materi selanjutnya yaitu skema pembangunan sumber daya manusia dalam Islam. Dasar tauhid pengembangan sumber daya manusia. Tauhid mengikat setiap aspek jiwa manusia termasuk modal manusia terhadap Allah, Maha Pencipta semua makhluk. Konsep tauhid menggabungkan semua aspek yang berbeda dari sifat manusia ke dalam keseluruhan yang homogen termasuk modal manusia, ekonomi, politik, agama, dan aspek sosial. Konsep tauhid menekankan gagasan kemantapan dan ketertiban atau istiqomah. Berkenaan dengan kualitas pengembangan modal manusia, menurut sudut pandang tauhid, modal manusia meliputi kemuliaan dan produktif. Dikatakan mulia karena modal manusia terdiri atas modal intelektual dan moral yang menjadikan manusia menjadi khalifah atau wali. Hal ini karena dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta kegiatan produksi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial hanya dapat dicapai melalui sumber daya manusia yang profesional atau kompeten. Sarjana Muslim kontemporer Al-Faruqi yang wafat pada tahun 1981 berpendapat bahwa menurut konsep tauhid, pengembangan modal manusia adalah penting, bukan hanya karena kemuliaan dan produktif, tetapi karena tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Melalui konsep tashir, penata layanan, dan takmir pengembangan peradaban, tujuan pengembangan sumber daya manusia melampaui parameter-parameter tersebut, bertujuan untuk mendapatkan karunia dari Allah yang Maha Kuasa, serta menjadikan seluruh alam semesta sebagai tempat yang layak untuk dihuni. Berbeda dengan konvensional, di mana umat manusia ada hanya melalui transformasi evolusi atau proses bertahap alami dari hewan yang lebih rendah ke bentuknya saat ini tanpa maksud dan tujuan. Dalam perspektif Islam, pengembangan sumber daya manusia berlandaskan pemahaman bahwa keberadaan manusia memiliki tujuan dan makna yang jelas. Dimensi pembangunan sumber daya manusia dalam Islam. Fitur paling menonjol dari teori pembangunan ekonomi Islam adalah tidak membatasi pengembangan sumber daya manusia pada upaya perbaikan kualitas populasi dalam pengertian materi, kesehatan, nutrisi, serta pendidikan saja. Nilai-nilai seperti takwa atau kesalehan, ihsan atau kebajikan, adil atau integritas, ikhlas atau ketulusan meningkatkan tidak hanya kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi juga menyediakan lingkungan yang cocok untuk materi pengembangan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi merupakan bagian integral perkembangan moral dan sosial politik pada masyarakat. Dimensi yang digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan dan nutrisi dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, takziah atau penyucian batin. Yang pertama ada kesehatan dan nutrisi dalam pengembangan sumber daya manusia. Muslim yang kuat dan sehat lebih disukai daripada muslim yang lemah. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Di Al-Quran telah melarang makanan dan minuman yang tidak baik dan hanya mengizinkan makanan dan minuman yang baik. Dikatakan dalam firman Allah pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan ayat 90. Dan selanjutnya, Islam tidak hanya melarang makanan dan minuman yang tidak baik terhadap kesehatan, tetapi Islam juga sangat melarang homoseksualitas dan seks di luar ikatan perkawinan karena itu juga akan mengganggu kesehatan umat manusia. Perintah Islam ini memiliki perlindungan bawaan untuk kesehatan, kebersihan, dan perlindungan diri dari berbagai penyakit fisik, mental, dan spiritual.
Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Pembangunan sumber daya manusia tidak lepas dari peran pendidikan dan juga kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai kesejahteraan. Keduanya adalah hal fundamental kemampuan individu sebagai inti dari pembangunan. Pendidikan mendorong kemampuan negara berkembang dalam pengembangan teknologi dan membangun kapasitas pertumbuhan yang mandiri. Sementara itu, kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan tercapainya pendidikan yang diharapkan. Peran yang sangat penting tersebut menjelaskan kesehatan dan pendidikan merupakan hal dasar dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada tazkiyah atau penyucian batin. Islam menghendaki manusia berkembang menjadi makhluk yang memiliki kepribadian yang integrasi dan senantiasa melakukan tazkiyah dalam setiap hubungannya dengan haliknya, dengan sesama manusia, dengan lingkungan alam, dan dengan masyarakat serta negara. Kualitas sumber daya manusia tidak akan sempurna tanpa ketangguhan mental dan spiritual. Sumber daya manusia yang memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara rohaniah. Dengan demikian, manusia akan lebih mempunyai rasa tanggung jawab spiritual terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi modal pembangunan suatu bangsa. Dalam pandangan Islam, iptek yang telah diraih oleh manusia harus dapat mencapai kebahagiaan material dan spiritual umat manusia bagi tercapainya suatu kehidupan yang dikenal dengan sebutan rahmatan lil alamin. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia tidak semata-mata mengisi alam pikiran dengan fakta-fakta tetapi juga mengisi dengan kemampuan-kemampuan memperoleh ilham dan inspirasi yang dapat dicapai melalui keimanan kepada Allah. Dan selanjutnya, apabila kesehatan dan pendidikan yang telah dibahas sebelumnya berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat berperan penting sebagai modal manusia atau human capital. Modal manusia atau human capital diartikan sebagai investasi produktivitas oleh seseorang, seperti keterampilan, nilai, dan kesehatan dari pengeluaran pendidikan, pelatihan, dan perlindungan kesehatan. Human capital juga diartikan sebagai pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya ada pembangunan sumber daya manusia Islami. Seperti yang kita tahu bahwa Islam adalah agama yang mengandung usaha, perjuangan, dan gerakan menuju perubahan sosial. Unsur-unsur pembangunan dalam Islam diarahkan untuk menuju perubahan sosial yang sehat, sebagaimana yang telah diinginkan oleh ajaran agama Islam itu sendiri. Tugas tersebut mencakup pada hal atau unsur kepemimpinan, ekonomi intelektual, dan politik Islam yang tinggi. Tujuan dari semua ini adalah untuk merumuskan arahan dan strategi serta cara mencapainya. Pada saat yang sama juga dapat membangun institusi dan merancang proses yang bisa dijadikan sebagai kebijakan selanjutnya. Itu tadi sebagian isu pemikiran dalam rangka mengislamkan pembangunan. Nah, terdapat beberapa cara dalam proses pembangunan sumber daya manusia yang telah disusun Nawawi menjadi 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, merancang kebutuhan akan sumber daya manusia yang akan datang. Yang kedua, memproyekkan persediaan sumber daya manusia yang akan datang. Yang ketiga, merencanakan kebijaksanaan dan program-program untuk memenuhi semua kebutuhan akan sumber daya manusia. Yang keempat, menilai keefektifan pembangunan sumber daya manusia. Dalam penjelasan lain, Hadari Nawawi mengatakan bahwa program pengembangan personil sumber daya manusia meliputi aspek yang cukup luas, antara lain mengenai sebuah peningkatan kemampuan kerjanya, peningkatan dedikasi, moral dan disiplin kerja, serta adanya pengarahan dan pembentukan motif kerja yang objektif. Pengembangan sumber daya manusia dapat ditempuh dengan melalui berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah dengan melalui kegiatan pelatihan atau training. Dengan melakukan kegiatan pelatihan, sumber daya manusia dapat didayagunakan oleh organisasinya semaksimal mungkin. Adapun dasar dalam filosofis ekonomi Islam menyatakan bahwa fungsi sumber daya manusia baik dalam konteks individu ataupun anggota masyarakat adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Inilah kelebihan konsep pembangunan Islam dari konsep-konsep lainnya, dengan menempatkan peran manusia pada tempat yang paling tinggi dan sangat terhormat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam setiap apa yang dilakukan. Berbicara mengenai sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kualitas dan kuantitas.
Sumber daya manusia, baik pada aspek kualitas maupun kuantitas, memang sangat diperlukan untuk dapat menentukan kinerja seseorang, produktivitas, dan keberhasilan suatu institusi. Dalam menuju sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan 5 kriteria utama menurut Ghazali. Di antaranya yang pertama itu ada sidik, artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, istiqomah, artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi tantangan dan godaan. Yang ketiga, fatonah, artinya mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala tugas dan kewajiban. Yang keempat, amanah, artinya memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban. Yang kelima, tablik, artinya mengajak sekaligus menjadi uswah. Sumber daya manusia merupakan sebuah modal dasar pembangunan nasional. Sumber daya manusia haruslah berperan ganda, baik dia sebagai objek maupun sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek suatu pembangunan, sumber daya manusia merupakan sasaran pembangunan untuk mendapatkan hak kesejahteraan, sedangkan sebagai subjek pembangunan, sumber daya manusia berperan penting sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan sebuah program. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Sumber daya manusia yang handal dalam pembangunan dapat dilihat dari kualitasnya yang tinggi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peranan penting dalam kaitannya untuk dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan menjaga keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Pengembangan sebuah ilmu harus tetap dibatasi dengan nilai-nilai agama agar para murid dapat mengembangkan ilmu-ilmu secara bebas namun tetap selalu memegang teguh nilai-nilai agama. Maka dari itu, Islam hadir sebagai agama sekaligus pandangan hidup yang sempurna, yakni rahmatan lil alamin, sehingga pada intinya seluruh aktivitas seorang muslim adalah ibadah yang bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Selanjutnya ada Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau biasa disebut sebagai Human Development Index (HDI) diartikan sebagai perhitungan indeks pembangunan sosioekonomi nasional, kombinasi perhitungan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mengartikan IPM sebagai kemampuan penduduk untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia mengelompokkan negara dengan nilai 0 sebagai pembangunan manusia yang rendah sampai dengan 1 diartikan pembangunan manusia yang tinggi. Komponen dari IPM adalah umur panjang yang dicerminkan dengan angka harapan hidup atau life expectancy at birth, lalu ada pengetahuan yang merupakan cerminan dari harapan lama sekolah, expect years of schooling, dan rata-rata lama sekolah, mean years of schooling, dan standar hidup layak yang dicerminkan dengan gross national income per kapita atau GNI per kapita. Nah, menurut UNDP, kelebihan dari IPM dapat memberikan gambaran 2 dengan GNI per kapita yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada modal manusia. Kekurangan dari IPM adalah belum mampu menjelaskan kondisi ketimpangan, kemiskinan, keamanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagai contoh di mana negara Norwegia memiliki IPM tertinggi di antara semua negara. Komponen IPM Norwegia sebagai berikut, dengan indikator angka harapan hidup per tahun sebesar 82,3, indikator harapan lama sekolah per tahun sebesar 18,1, indikator rata-rata lama sekolah per tahun 12,6, dan indikator GNI per kapita sebesar 68,059. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alan. Poin terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia Islam. Konsep ini dilatar belakangi karena konsep indeks pembangunan manusia yang ada bernilai netral dan tidak mampu menangkap perspektif agama serta etika pembangunan sosial ekonomi di negara-negara muslim. Padahal negara muslim memiliki beberapa ciri khusus, budaya, dan nilai-nilai yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh pengukuran indeks pembangunan manusia.
Islamic Human Development Index bisa digunakan sebagai indeks holistik dan komprehensif untuk pembangunan manusia yang berasal dari 5 dimensi, yaitu maqasid syariah, agama atau ad-din, kehidupan, tazkiyah al-nafs, dan juga pikiran atau akal, keluarga atau nasl, dan yang terakhir adalah kekayaan atau mal. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menggabungkan indeks. Jadi langkah pertama adalah menormalkan semua variabel, langkah kedua adalah mengadopsi pendekatan minimum dan maksimum, langkah ketiga adalah menghitung nilai rata-rata, dan langkah terakhir adalah menggabungkan indeks dimensi untuk menghasilkan IHDI. Indeks yang dibangun digunakan untuk menentukan peringkat tingkat perkembangan manusia untuk provinsi di Indonesia. Di sisi lain, terdapat hubungan positif dan signifikan antara IHDI dan HDI, yang menegaskan bahwa IHDI dapat menjadi prediktor peringkat HDI. Substitusi ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep tersebut dan metodologi untuk menghitung indeks adalah identik. Namun IHDI dianggap lebih holistik dan komprehensif daripada HDI karena dimensinya mencerminkan perspektif agama dan etika sosial ekonomi perkembangan negara muslim tertentu. Kontribusi setiap dimensi memiliki nilai dengan skor keseluruhan IHDI berbeda-beda di setiap provinsi. Beberapa provinsi memiliki hubungan yang kuat pada suatu dimensi tetapi lemah pada dimensi lain. Ini menegaskan bahwa IHDI dapat menangkap variasi objek yang diamati. Jadi modelnya adalah lebih dinamis daripada model HDI yang diakomodasinya tidak hanya dari segi materi, tetapi juga non-materi pada aspek perkembangan manusia. Indeks pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP adalah salah satu alat ukur yang disepakati di dunia berdasarkan peringkat. Indeks tersebut belum komprehensif jika dipandang dari tinjauan ekonomi Islam untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Konsep pembangunan dengan perspektif ekonomi Islam berbeda dengan konvensional. Tujuan pembangunan di dalam Islam baik untuk tujuan dunia dan akhirat disebut dengan falah, yang melindungi agama, kehidupan, pikiran, kekayaan, dan keturunan manusia. Oleh karena itu, pembangunan manusia dalam perspektif Islam juga harus mengikuti maqasid syariah. Kata falah dan turunannya disebutkan sebanyak 40 kali dalam Al-Quran. Kata lain faus sebagai sinonim dari falah telah digunakan sebanyak 29 kali beserta turunannya. Hal ini juga yang dikumandangkan oleh muazin untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari. Menunjukkan begitu pentingnya menggapai falah atau kemenangan dalam pandangan Islam. Konsep maqasid yang digunakan untuk pengukuran Islamic Human Development Index berbeda dengan konsep Indeks Pembangunan Manusia atau HDI. Komponen pengukuran IPM yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita masih bersifat daruriyat atau primer. Indeks Pembangunan Manusia Islam atau IHDI ditambah dengan indeks religiositas yaitu Hifz ad-Din. Indikator dari indeks religiositas terbagi menjadi dua yaitu positif dan negatif. Dapat teman-teman lihat dan dapat terjelaskan oleh gambar berikut. Nah, pada slide yang ini teman-teman bisa melihat kerangka dan juga konsep Islamic Human Development Index atau IHDI. Perbedaan yang jauh antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam menyebabkan IPM yang digunakan dirasa tidak cocok untuk Muslim. Hal ini tergantung pada sudut pandang tauhid dan sekuler. Sistem ekonomi Islam mengikuti paradigma tauhid seperti ontological, epistemological, anthropological, dan teleological, sedangkan sistem kapitalis lebih kepada paradigma perspektif. Paradigma tauhid menjelaskan bahwa Tuhan bukan sebuah imajinasi tetapi menjadi keberadaan di balik semua yang ada. Islam bukan sebuah agama yang tidak terkait dalam segala aspek. Agama Islam mengatur kehidupan dan keadaan sesudah kematian. Tujuan Islam dicapai dengan pandangan moral dan spiritual yang berbasis nilai dan berpusat pada Tuhan. Ada 4 tujuan esensial yang terdapat di Al-Quran, yaitu At-Tauhid, An-Nubuwah, kemudian Al-Hasyr, dan juga Al-Adl. Nah, di sini teman-teman bisa melihat 4 tujuan esensial di dalam Al-Quran.
Sistem ekonomi Islam berlandasan pada paradigma tauhid yang tidak hanya sebagaikan pedoman tetapi juga sebagai ibadah dalam mencapai kehidupan, kesejahteraan, dan juga pengetahuan. Namun berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang mengejar kekuasaan dan kesenangan. Sistem ekonomi Islam merupakan sarana kebenaran dan kebajikan. Bisa dikatakan mencari kesejahteraan merupakan tindakan kebajikan dan mencari pengetahuan adalah mempelajari kebajikan dan kebenaran. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Tidak boleh ada rasa iri dengki kecuali kepada dua orang, yakni yang diberikan Allah harta, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan orang yang diberikan Allah suatu hikmah atau ilmu, lalu ia menerapkan dan mengajarkannya. Islam dipandang sebagai panduan komprehensif untuk mengembangkan insani kamil atau kemanusiaan tertinggi. Keberhasilan tujuan manusia tergantung pada penggunaan potensi besar yang ada. Jelas, tujuan manusia bukan maksimalisasi utilitas dunia secara individu. Pengembangan manusia secara Islam mencakup spiritual, moral, intelektual, dan dimensi sosial. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini adalah dimensi Islamic Human Development Index menurut Anton. Baik teman-teman, tidak terasa bahwa kita sudah mencapai penghujung presentasi. Jika ada kurang ataupun salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.